Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Bertemu lagi dengan saya Raisan Alif, mahasiswa program studi S2 Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Model dan Desain Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Damra MPD. Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dilakukan secara berkesinambungan dan sampai saat ini terus dilaksanakan. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah dalam usaha peningkatan pendidikan. Salah satu usaha peningkatan kualitas pendidikan yang kini dilakukan pemerintah adalah meningkatkan guru program sertifikasi. Melalui program ini, guru diharapkan betul-betul memiliki kemampuan profesional yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma-norma tertentu. Salah satu kemampuan dan keahlian profesional utama yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah kemampuan bidang pendidikan dan keguruan, khususnya terkait dengan model dan desain pembelajaran yang dalam makalah ini atau dalam paper ini akan saya uraikan beberapa model dan desain pembelajaran. Yang pertama yang akan kita bahas ialah mengenai pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematik mencangkup seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan mengkolaborasikan teori, model, dan media pembelajaran sehingga materi yang tersebut bisa menghasilkan perangkat pembelajaran. Istilah desain pembelajaran atau instructional design biasanya merujuk pada desain materi pembelajaran yang disusun oleh sebuah tim yang dapat melibatkan guru atau tidak perlu melibatkan guru yang akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Sejumlah ahli mengatakan bahwa desain pembelajaran dibuat oleh guru yang akan melaksanakan pembelajaran, namun bukan suatu keharusan desain pembelajaran tersebut hanya oleh guru yang bersangkutan. Artinya, bahwa pengembangan desain pembelajaran dapat menjadi tugas para pakar pembelajaran yang diharapkan akan membantu atau mempermudah para guru dalam mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, menurut saya pribadi, desain pembelajaran adalah praktek menyusun media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai macam-macam model desain pembelajaran. Desain pembelajaran memiliki macam-macam model yang dapat dijadikan acuan. Dalam presentasi saya kali ini, saya hanya akan membahas mengenai 3 model saja dari sebagian banyak model yang ada di berikutnya. Kita akan membahas macam-macam model desain pembelajaran. Desain pembelajaran memiliki bermacam-macam model yang dapat dijadikan acuan. Dalam presentasi saya kali ini, saya hanya akan membahas 3 model saja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ADI. ADI, pertengahan tahun 1990-an, pakar teknologi pendidikan Reiser dan Molenda kembali berupaya menyamakan persepsi mereka terhadap desain pembelajaran. Kesepakatan ini disebut dengan ADI. Desain pembelajaran yang berdasarkan pendekatan sistem ADI yaitu ADI. A. Analisis, menganalisis, yaitu artinya kebutuhan peserta didik. D. Desain, mendesain, rumusan kompetensi dan strategi. Develop, pengembangan, materi ajar dan media. I. Implement, atau pelaksanaan tatap muka. E. Evaluate, atau menilai program pembelajaran dan perbaikan. Desain pembelajaran model ADI. Pada tahap analisis, guru mencari tahu apa yang harus dibutuhkan peserta didik dalam belajar, sehingga apa yang diinginkan mencapai hasil yang sangat memuaskan, terpenuhi misalnya bahan ajar, media, ataupun strategi pembelajaran. Kemudian tahap desain, guru merancang dan membuat bahan, media atau strategi pembelajaran dari hasil pemecahan masalah yang sudah dianalisis pada tahap awal tadi. Setelah dirancang, hasil desain tersebut dikembangkan sesuai materi pelajaran yang dibutuhkan peserta didik. Model kedua yang akan kita bahas ialah Assure. Satu hal yang perlu dicermati dari model Assure
yaitu menyebutkan strategi pembelajaran secara eksplisit, artinya secara tegas dan tidak berbelit-belit. Strategi pembelajaran dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, serta peran peserta didik di kelas. Singkatan yaitu A-nya analisis learning, menganalisa peserta didik. S, stage objektif, merumuskan tujuan pembelajaran. S, select method, media or material, memilih metode, media dan bahan ajar. Utilize media and material, memanfaatkan media dan bahan ajar. Require learning partisipasi, mengembangkan peran serta peran peserta didik. Dan yang terakhir E, evaluate and review, menilai dan perbaiki. Model ketiga yang akan kita bahas yaitu model Dig and Carry. Desain pembelajaran model Dig and Carry merupakan suatu proses dalam mendesain pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mengatasi masalah rencana pembelajaran, metode dan evaluasi yang tersusun secara analisis sistematik dengan kondisi belajar yang ada. Model ini dipelopori oleh Walter Dig. Adapun sistematika desain pembelajaran model Dig and Carry dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai analisis kebutuhan dan identifikasi. Tahap ini adalah yang paling awal dalam proses untuk mendesain pembelajaran pada mata pelajaran dengan cara mengidentifikasi penyebab suatu masalah, peserta didik, tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Dan yang ketiga itu analisis pembelajaran. Tahap ini mengidentifikasi langkah-langkah yang relevan untuk aktivitas pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, analisis karakteristik siswa, bertujuan untuk mengumpulkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai perkembangan peserta didik. Yang keempat, merumuskan tujuan. Tahap ini bertujuan untuk menyusun pembelajaran dari proses sampai dengan hasil. Yang kelima, pengembangan instrumen. Yang keenam, itu mengembangkan strategi. Tahap ini tujuan untuk mengembangkan strategi dalam membantu peserta didik untuk mencapai tujuan dan pencapaian materi yang akan dilakukan oleh guru. Yang ketujuh, pengembangan materi. Tahap ini mengembangkan materi pelajaran pendidikan jasmani oleh guru dalam bentuk buku cetak, misalnya LKS, lembar kerja siswa. Yang kedelapan, melakukan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan setelah selesai proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu revisi. Revisi tahap ini adalah langkah terakhir dari proses desain dan model ini, sekaligus dijadikan langkah awal dalam siklus berulang jika tujuan tidak tercapai. Manfaat menyusun desain pembelajaran. Kita sampai ke dalam pemanfaatan dalam menyusun desain pembelajaran. Mendesain rencana pembelajaran bagi guru amatlah penting demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Maka dari itu ada suatu yang bermanfaat bagi guru jika mampu menyusun desain pembelajaran, khususnya pada pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga sebagai berikut. Pertama, itu proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara beruntun. Dua, tersusun secara sistematik atau rencananya bisa tercapai. Yang ketiga, pembelajaran menjadi efektif dan efisien. 4, guru dapat mendeteksi dengan cermat tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. 5, dan guru dapat mengevaluasi kinerjanya dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Manfaat desain pembelajaran bagi peserta didik. Desain pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mendapatkan pengetahuan serta menerapkan pengetahuan dan kemampuan baru yang diperoleh. Pengembangan kinerja peserta didik dalam upaya menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dapat kita simpulkan bahwa sebelum melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita sebagai calon pendidik nanti melakukan pendesainan suatu pembelajaran sebelum terlaksananya pembelajaran di dalam kelas. Di mana yang dimaksud mendesain pembelajaran di sini yaitu rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematik mencakup seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir sehingga mengkolaborasikan teori, model dan media pembelajaran sesuai materi sehingga menghasilkan peranan yang baik dalam pembelajaran. Demikianlah presentasi yang bisa saya berikan. Apabila ada
kesalahan atau hal-hal yang menurut saya ini tidak patut saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.